Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi surahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robi sidini alma warzuqni fahman. Baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan pertemuan ya. Pertemuan yang kelima ya, itu terkait dengan akuntansi musyarakah. Nah, akuntansi musyarakah pada pembahasan ini kita akan lihat ada istilah akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif ya. Nah, kita kembali masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri kan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih sama-sama memberikan kontribusi modal untuk menjalankan usaha ya. Kemudian inti dari musyarakah itu konsep dasarnya kemitraan, keadilan, transparansi, risk sharing dan profit sharing. Nah, di dalam perspektif syariah sendiri, prinsip-prinsip di atas tadi itu mencerminkan nilai amanah, keadilan, dan larangan eksploitasi. Nah, ada dua jenis mitra dalam masyarakat, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, ya, menjalankan operasional dan mengambil keputusan bisnis. Misalnya mengelola produksi, melakukan pemasaran, mengatur keuangan. Biasanya untuk mitra aktif itu lebih kepada peran manajerialnya ya. Nah, berbeda dengan mitra pasif. Pasif itu biasanya hanya memberikan kontribusi modal, tetapi tidak ikut mengelola usaha. Namun, mereka tetap berhak memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan akad. Nah, mitra pasif di sini bisa dikategorikan misalnya investor, pemilik modal, ataupun dari lembaga keuangan syariah itu sendiri ya. Kemudian untuk implikasi ya. Implikasi akuntansi dalam masyarakat ini bagian yang sangat penting karena menjadi fokus akuntansi syariah. Nah, atau akuntansi Islam. Yang pertama itu ada pengakuan investasi. Jadi, pertanyaan umumnya itu kapan investasi masyarakat diakui, ya. Nah, nanti ada ininya pemaparannya misalnya investasi. Kapan investasi masyarakat diakui? Nah, diakui ketika akad telah terjadi dan modal telah disetorkan, ya. Maka dicatat sebagai investasi masyarakat. Nanti kita akan lihat contoh jurnalnya ya. Kemudian pengukuran kontribusi modal. Modal dapat berupa kas, aset non-kas atau kombinasi keduanya, ya. Kemudian ada pencatatan biaya. Nah, pada slide ini juga menekankan bahwa adanya perlakuan terhadap biaya-biaya sebelum akad berlangsung. Ya, misalnya biaya studi kelayakan, notaris, administrasi, nanti akan dilihat apakah seluruh biaya otomatis menjadi bagian investasi. Ya, tentu tidak ya, tergantung nanti substansi akad dan kesepakatan para pihak. Kemudian ada pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha itu adalah nisbah yang telah disepakati. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, untuk kegiatan kegiatan akuntansi itu diatur di dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah. Ya, kemudian kita masuk ke akuntansinya ya. Pertama ke akuntansi mitra aktif dulu, pengelola dana bagaimana eh, pengukuran, pengakuan, penyajian di dalam akuntansi mitra aktif. Oke. Nah, pertama ada eh, pertama ada akuntansi mitra aktif pengelola dana. Bagaimana sebentar. Maaf, maaf, maaf ya. Nah, ini untuk akuntansi mitra eh, aktif ya, sebagai pengelola dana. Nah, siapa sebenarnya yang dimaksud mitra aktif tadi yang disampaikan sebelumnya ya? Siapa sih mitra aktif itu yang mengelola dana ya? Itu yang paling penting kita harus tahu dulu siapa yang mitra aktif. Nah,
Di sini pengukuran investasi masyarakat pertama ketika eh, apa namanya? Ketika dana diserahkan sebelum akad musyarakah efektif berjalan, maka dana tersebut belum langsung diakui sebagai investasi musyarakah, tetapi dicatat terlebih dahulu sebagai uang muka, ya, uang muka akad. Mengapa? Karena secara substansi akad belum sepenuhnya terrealisasi, ya. Usaha belum berjalan dan hak kewajiban antar pihak belum efektif. Ya, misalnya nih contoh, PT Amanah Syariah akan bekerja sama dengan UMKM kuliner melalui akad musyarakah. Sebelum akad resmi berjalan, PT Amanah menyerahkan dana 100 juta. Ya, maka ini diakui sebagai uang muka akad karena belum akad resmi. Ya, nah, kemudian yang kedua ada perlakuan biaya. Ya, yang kedua ini perlakuan biaya akibat akad musyarakah. Bagaimana? Nah, ini menekankan pada poin penting dalam PSAK 106, tidak semua biaya otomatis menjadi bagian dari investasi musyarakah. Ya, dalam praktik yang sering terjadi, di sini kita akan lihat kan. Dalam praktik, sering terjadi salah satu mitra mengeluarkan biaya persiapan, ya ini sebelum akad, biaya-biaya yang keluar sebelum akad. Lalu menganggap biaya tersebut sebagai tambahan investasi, padahal hal itu harus mendapat persetujuan seluruh mitra, ya. Jadi ini penting, karena di dalam musyarakah seluruh pihak memiliki kedudukan yang setara, sehingga tidak boleh ada pengakuan sepihak. Contohnya nih, apabila mitra lain sepakat ya, mitra lain setuju biaya menjadi bagian investasi, maka seluruh mitra sepakat biaya tersebut dianggap sebagai biaya investasi. Maka jurnalnya investasi musyarakah pada uang akad, ya, uang muka akad, ya, yang tadi. Kemudian biaya yang sebelumnya bersifat sementara itu dipindahkan, ya, dan diakui sebagai bagian resmi dari investasi akad musyarakah, ya. Misalnya tadi untuk biaya studi kelayakan misalnya 10 juta, itu disepakati seluruh mitra sebagai bagian investasi. Ya, jadi investasi musyarakah pada uang muka akad. Ya, biaya tersebut menjadi bagian modal bersama dalam akad. Kemudian yang kedua, jika mitra tidak menyetujui biaya tersebut sebagai investasi musyarakah, maka biaya itu harus diakui sebagai beban, ya. Beban pada uang muka akad. Oke, kemudian selanjutnya ada istilah eh, dana syirka temporer ya. Jadi di sini ada istilah dana syirka temporer. Nah, ini apa sih sebenarnya dana syirka temporer itu? Nah, dana syirka temporer adalah dana yang diterima berdasarkan akad kerjasama syariah, di mana pemilik dana ikut menanggung risiko usaha tetapi tidak memiliki hak pengendalian sepenuhnya seperti pemegang saham. Jadi secara sederhananya, dana syirka temporer itu bukan utang, tetapi juga bukan ekuitas murni. Ya, kenapa? Karena dananya memiliki jangka waktu, ya. Kemudian ada pembagian hasil di situ dan ada resiko usaha. Dan kenapa disebut temporer? Karena dana hanya digunakan selama periode akad. Setelah akad selesai dikembalikan sesuai kesepakatan. Ya. Nah, di sini kita akan lihat ada penerimaan dalam bentuk kas dan non kas ya. Nah, baik mitra pasif maupun mitra aktif. Ketika eh, ada penerimaan dana dalam bentuk kas, berarti kas bertambah dari sisi pengelola, kreditnya dana sirka temporer yang akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan akad. Nah, kemudian kenapa ini tidak dicatat sebagai utang ya? Kenapa tidak dicatat sebagai utang? Karena dalam musyarakah hubungan antar para pihak itu adalah kemitraan, bukan kreditur dan debitur, ya. Sedangkan kemudian di dalam utang itu pengembaliannya bersifat pasif, pasti. Di dalam musyarakah kan enggak.
tergantung kinerja usaha dan risiko ditanggung bersama. Oleh karena itu, PSAK Syariah memisahkan akun ini tidak di liabilitas, tidak di ekuitas, tapi dia di tengah-tengah. Nah, itu harus dipisahkan. Kemudian bagaimana penerimaan dalam bentuk aset non-kas, ya. Nah, kalau misalnya aset non-kas itu menggunakan nilai wajar, ya. Nilai wajar aset non-kas pada dana syarikat temporer, ya. Kenapa menggunakan nilai wajar agar tidak terjadi manipulasi nilai investasi? Ya, dan seluruh mitra memperoleh perlakuan yang adil. Ya, kemudian ini ada apabila akhir apabila di akhir akad aset non-kas tidak dikembalikan, maka mencatat beban depresiasi adalah usaha musyarakah atas nilai wajar yang disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis, ya. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban depresiasi adalah mitra yang menyerahkan aset non-kas sebagai modal investasinya, ya. Jadi, di sini perlu kita ketahui bahwa eh, ada dua aspek penting ya di dalam akuntansi musyarakah pada sisi mitra aktif. Jadi, perlakuan depresiasi aset non-kas dan pengakuan laba sebelum distribusi hasil usaha. Ya. Nah, di sini dijelaskan ada depresiasi aset non-kas dalam musyarakah. Nah, misalnya modal masyarakat yang diberikan eh, dalam bentuk aset non-kas, misalnya kendaraan, mesin, gedung. Nah, siapa yang mencatat beban depresiasinya? Ya, pertanyaannya itu siapa yang mencatat beban depresiasinya? Ya, nah di sini disebutkan bahwa aset kondisi pertama, ketika aset tidak dikembalikan, maka usaha musyarakah yang mencatat depresiasinya. Ya, usaha musyarakah berarti si pengelolanya. Dasar pengukurnya nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau umur ekonomis aset. Jurnal depresiasinya beban depresiasi seperti yang tampak di slide ya. Beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Jadi, artinya penggunaan aset selama periode usaha menghasilkan beban ekonomi sehingga nilai aset harus dialokasikan secara sistematis. Nah, contohnya nih, ada contohnya misalnya mitra menyerahkan mesin produksi dengan nilai wajar 120 juta. Umur ekonomis mesin tersebut 6 tahun. Nah, akad musyarakah berlangsung 3 tahun. Kalau menggunakan metode garis lurus kan 120 juta dibagi umur ekonomis kan 20 juta per tahun. Maka beban depresiasinya adalah 20 juta per tahun. Beban depresiasi pada akumulasi depresiasi itu 20 juta per tahun. Itu dicatat selama masa akad berlangsung, ya. Dan kemudian kondisi kedua aset dikembalikan, ya. Nantinya dikembalikan kepada pemilik awal. Beban depresiasi dicatat oleh mitra yang menyerahkan aset. Mengapa? Karena kepemilikan ekonomisnya kan si aset tetap ini dia pemilik awal, ya. Nah, dalam akuntansi syariah pencatatan harus mencerminkan substansi ekonomi akad yang terjadi. Nah, bagaimana pengakuan pendapatan dan beban? Sebelum pembagian laba, pengelola terlebih dahulu mengakui pendapatan dan beban usaha. Ini sama, mirip-mirip dengan akuntansi konvensional, ya. Usaha tetap menghasilkan pendapatan dan menanggung biaya operasional, ya. Jurnalnya seperti apa? Yang seperti gambar, pendapatan pada beban dan beban yang belum dibagikan. Pendapatan yang belum dibagikan, ya. Pendapatan yang belum dibagikan menunjukkan laba usaha sudah dihasilkan tetapi belum distribusikan kepada mitra, ya. Nah, itu akun bersifat sementara sebelum pembagian nisbah. Oke. Mengapa sebenarnya ini penting ya, eh, teman-teman? Kenapa ini penting untuk eh, di dalam musyarakah? Penting karena dalam musyarakah pembagian laba itu kan harus
berdasarkan laba real, bukan estimasi ataupun bukan return tetap seperti bunga, ya. Hmm. Oke, kemudian slide ini terkait dengan apa ya? Pembagian laba di dalam akuntansi ya. Pembagian laba di dalam akuntansi mitra aktif. Jadi keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, kemudian bukan bunga tetap, pembagian dilakukan setelah laba real diketahui, ya. Bagaimana alur pembagian labanya? Pertama, pengakuan kewajiban pada bagi hasil ya. Jadi kan belum ya, belum masih accrual ya. Masih accrual eh, labanya. Jadi pencatatan untuk pembagian laba mitra aktif dan pasif kan belum belum real. Jadi diakui dulu di dalam bentuk utang, ya, belum real. eh Beban bagi hasil pada utang. Ketika laba sudah diketahui dan hak masing-masing dihitung, maka pengelola mengakui adanya beban hasil. Iya kan? Ini belum belum realisasi, tapi kan sudah diketahui pencatatannya dalam bentuk accrual, sekaligus mengakui kewajiban kepada mitra. Mengapa dicatat sebagai beban? Ya, karena bagian laba yang menjadi hak mitra lain merupakan pengurangan manfaat ekonomi usaha, makanya dicatat sebagai beban bagi hasil. Dan mengapa dicatat sebagai hutang? Karena laba sudah menjadi hak mitra tapi belum dibayarkan, sehingga diakui sebagai kewajiban. Kemudian saat laba dibagikan itu utang pada kas ya. Ini benar-benar dibayarkan kepada mitra, kewajibannya berkurang, kasnya keluar. Penutupan di akhir periode. Nah, pada akhir periode akun pendapatan yang belum dibagikan dan beban bagi hasil itu harus ditutup ya. Jadi, pendapatan belum dibagikan di kreditnya beban bagi hasil. Ya, apa sebenarnya tujuannya ya? Apa tujuannya eh penutupan ini? Nah, penutupan ini bertujuan agar akun nominal kembali nol pada awal periode dan memastikan laba telah dialokasikan. Ya, slide selanjutnya itu terkait dengan perlakuan akuntansi jika terjadi kerugian. Ya, jika terjadi kerugian. Nah, ini adalah pembeda utama sistem syariah dan sistem berbasis bunga. Jadi, di dalam musyarakah, keuntungan dibagi bersama, tetapi kerugian juga harus ditanggung sesuai dengan porsi modal. Inilah yang disebut dengan risk sharing, ya. Jadi semua menanggung. Nah, prinsip dasar kerugian dalam musyarakah, kerugian dibagikan berdasarkan porsi modal. Kemudian bukan berdasarkan nisbah keuntungan. Mengapa demikian? Karena modal adalah dasar kontribusi resiko. Ya, itu dasar yang dijadikan sebagai kontribusi resiko sehingga pihak yang menanamkan modal lebih besar menanggung resiko yang lebih besar, ya. Kemudian di sini ada jurnal penutupnya. Jurnal penutup sebenarnya mirip dengan akuntansi konvensional ya. Pendapatan di awalnya yang di kredit dipindahkan ke debit, kemudian beban yang di debit dipindahkan ke kredit itu agar saldo awal tahun periode berikutnya nol. Kemudian selisihnya nanti diakui sebagai kerugian yang belum dialokasikan. Ya, kerugian yang belum dialokasikan. Kenapa disebut kerugian yang belum dialokasikan? Karena pertama kerugian sudah diketahui ya, sudah diketahui ada kerugian. Tetapi pembebanannya kepada masing-masing mitra belum dilakukan. Jadi ini bersifat akun sementara. Ya, analogi sederhananya deh. Bayangin usaha mengalami rugi, tetapi pengelola masih menghitung, ya, siapa menanggung berapa, sesuai porsi modal berapa. Nah, selama proses itu, kerugian ditempatkan dulu pada akun sementara, namanya kerugian yang belum dialokasikan, ya. Nah, pada saat distribusi kerugian nanti, setelah proporsi kerugian ditentukan, baru dilakukan jurnal penyisihan kerugian pada kerugian yang belum
Dialokasikan. Maknanya apa? Kerugian mulai dialokasikan oleh pihak-pihak yang menanggung risiko, sehingga akun sementara itu harus ditutup. Ya. Nah, di sini menarik mengapa menggunakan eh, istilah penyisihan, ya. Kenapa menggunakan istilah penyisihan? Karena pengelola perlu mengantisipasi, ya, perlu mengantisipasi penurunan nilai investasi. Kemudian, mencerminkan kerugian yang akan menjadi tanggung jawaban mitra. Nah, sehingga di dalam praktiknya, akun ini dapat berkaitan dengan penyesuaian nilai modal musyarakah. Ya, nah, slide ini, teman-teman, Bapak Ibu, terkait dengan pencatatan akhir akad musyarakah. Ya, ini merupakan tahap yang sangat penting karena berkaitan dengan pengembalian modal, penyelesaian kerugian, dan penutupan hubungan kemitraan. Ya, jadi secara substansi, akhir akad berarti seluruh hak dan kewajiban para mitra itu harus diselesaikan secara adil dan transparan. Ini kita lihat gambaran umum untuk akhir akad. Pada akhir akad musyarakah, pengelola harus pertama mengembalikan modal investasi, menyelesaikan laba atau kerugian, menutup akun dana syirka temporer. Ya, jadi perlakuan akuntansinya berbeda ya, bergantung pada investasi tersebut berbentuk kas atau aset non kas. Ya. Untuk investasi berupa kas, ini mungkin lebih gampang ya. Jadi tinggal kita debit dana syarikat temporer, dikredit kasnya dan penyisihan kerugian. Ya, dan penyisihan kerugian. Jurnal ini menunjukkan bahwa dana syarikat temporer sudah ditutup. Ya, modal dikembalikan. Dan jika ada kerugian, maka diperhitungkan melalui penyisihan kerugian. Mengapa dana syarikat temporer didebit? Ya, tadi karena awalnya kan dikredit. Ya, akadnya selesai dikembalikan ke debit sehingga saldonya nol. Kemudian kenapa ada penyisihan? Ya, yang tadi misalnya di atas sebelumnya ada kerugian. Nah, kemudian ada selisih nilai ya. Nilai yang dikembalikan tidak selalu sama dengan investasi awal. Berarti ada kerugian yang mengurangi pengembalian modal. Ya, kemudian jika berupa aset non-kas, ini perlu dicatat karena aset non-kas harus dikembalikan di akhir akad, maka akun dana syarikat temporer sudah ditutup dan aset dikembalikan kepada pemiliknya. Jika ada kerugian bagaimana? Jika aset harus dikembalikan dan terjadi kerugian, maka pengelola harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian tersebut. Apa maknanya? Sebenarnya pengelola menyediakan kas sebagai kompensasi atas kerugian yang harus ditanggung, ya, agar nilai hak eh, mitra tetap diselesaikan secara proporsional. Kemudian kita lihat yang selanjutnya ya. Ini terkait dengan modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir dikembalikan dalam bentuk kas. Ya, ini ketika aset non-kas namun dikembalikan dalam bentuk kas di akhir periode. Ini bisa saja terjadi ya. Misalnya modal investasi awal berupa aset non-kas, tetapi pada akhir pengembaliannya dilakukan dalam bentuk kas. Perlu digarisbawahi sebenarnya di sini. Aset tersebut artinya apa? Aset tersebut mungkin dijual atau dilikuidasi lebih dahulu, atau kemudian hasil penjualannya nanti dibagi kepada mitra itu bisa saja. Nah, tapi ada pertanyaan muncul, kenapa aset harus dijual? Ya, mungkin karena pengembalian disepakati adalah kas, ya. Kemudian sedangkan investasi awal berbentuk aset non-kas itu mungkin tertuang di dalam akad. Nah, maka aset tidak langsung dikembalikan, tetapi dikonversi menjadi kas melalui penjualan. Itu bisa. Nah, ini ada satu prinsip penting di dalam PSAK 106 menekankan bahwa keuntungan kerugian dari penjualan aset harus didistribusikan kepada para mitra sesuai kesepakatan dan porsi haknya.
Jika nilai jual lebih tinggi berarti ada keuntungan, jika nilai jual lebih rendah ada kerugian. Nah, ini bagaimana mencatatnya? Ya, jika penjualan menghasilkan keuntungan, maka eh, di sini kita lihat kas di debit berarti menerima kas dari hasil penjualan, kemudian ada akumulasi depresiasi itu untuk menghapus aset dari pembukuan atau menghapus akumulasi depresiasi, kemudian aset non kas di kredit menghapus aset dari pembukuan, kemudian ada pengakuan keuntungan penjualan aset. Mengapa ada akumulasi depresiasi? Ya, karena selama penggunaannya, aset telah mengalami penyusutan. Ya, maka saat aset dijual, akumulasi depresiasinya juga harus ditutup terlebih dahulu. Ya, bagaimana dengan distribusi keuntungannya? Ya, nah di sini juga kita akan lihat keuntungan didistribusikan. Keuntungan hasil penjualan menjadi hak para mitra diakui terlebih dahulu sebagai kewajiban, sebagai utang. Jadi kewajiban distribusi. Ya. Keuntungan sudah menjadi hak mitra tapi belum dibayarkan, maka masuk utang. Kemudian, bagaimana dengan penjualan yang menghasilkan kerugian? Ya, bagaimana penjualan yang menghasilkan kerugian? Nah, di sini kita akan lihat kas diterima ya, akumulasi, kemudian ada kerugian. Ini bisa terjadi ketika nilai jual aset lebih rendah dibandingkan nilai bukunya, sehingga muncul kerugian. Bagaimana nanti mendistribusikan kerugiannya atau merealisasikan kerugiannya? Di debitnya piutang, di kreditnya kerugian, ya. Karena terdapat hak tagih atas pihak yang menanggung bagian kerugian, ya. Kerugian harus dialokasikan sesuai dengan porsi modal masing-masing, ya. Sesuai dengan porsi modal masing-masing. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya terkait dengan pelunasan ya, terkait dengan pelunasan. Sebentar. Bagaimana pelunasan di dalam akad musyarakah? Ya, pelunasan akad musyarakah setelah penjualan aset non-kas mengalami kerugian. Ini ya lanjutan yang slide yang tadi. Pelunasan tanpa penyisihan kerugian. Ya, ini ada pelunasan tanpa penyisihan kerugian atau pelunasan dengan adanya penyisihan kerugian. Ya. Yang pertama kita lihat dulu tanpa penyisihan kerugian. Ini menunjukkan jurnalnya ya. Jurnalnya menunjukkan dana syirkat temporer ditutup ya. Ditutup karena dana syirkat temporer di debit. Kemudian pelunasan dilakukan dengan kas. Dan sebagian lagi diperhitungkan sebagai piutang akibat kerugian. Piutang muncul karena ada kerugian ya. Kemudian em, mengapa piutang? Mungkin pertama, hasil penjualan aset tidak cukup menutupi hak mitra, sehingga muncul hak tagih untuk menanggung kerugian. Ya, selanjutnya ini adalah bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian modal mitra secara bertahap, dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar non aset dan diserahkan untuk usaha syariah pada awal akad ditambah dengan jumlah modal syarikat temporer yang telah dibagikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian. Bagaimana pengajian dan pengungkapannya? Ya, untuk mitra aktif atau pengelola itu untuk pengukuran dan penyajiannya ya, pengelola menyajikan penyajian dan pengungkapan, maaf. Penyajiannya dan pengungkapan akuntansi masyarakatnya ya. Kalau sebelumnya kita fokus pengakuan, pengukuran, pencatatan jurnal, nah kita lihat bagaimana transaksi masyarakat disajikan dan diungkapkan di dalam laporan keuangan. Pertama, penyajian laporan keuangan, investasi masyarakat disajikan sebagai investasi ya. Ya pada poin A, kas atau aset non kas disisihkan oleh mitra aktif dan diterima oleh mitra pasif disajikan dalam bentuk investasi masyarakat. Apa maksudnya? Artinya kontribusi modal baik berupa kas
kendaraan, mesin, maupun aset lainnya itu diakui dan disajikan sebagai investasi musyarakah. Kenapa penting? Karena laporan keuangan harus menunjukkan berapa nilai investasi yang digunakan dalam akad ya. Kemudian eh, dana dari mitra pasif disajikan sebagai dana syirka temporer, ya. Yaitu di poin B, aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai dana syirka temporer. Tadi sudah dijelaskan kenapa dana syirka temporer, karena terpisah dari liabilitas tapi tidak termasuk di dalam ekuitas. Jadi dia ada di tengah-tengah. Ini konsep unik di dalam akuntansi syariah ya. Jadi di dalam akuntansi syariah itu ada liabilitas, dana syirka temporis, dan ekuitas dari sisi pasifa. Kemudian poin C, selisih penilaian aset masyarakat disajikan dalam unsur ekuitas. Maksudnya, jika terdapat revaluasi atau perbedaan nilai wajar aset, maka selisihnya tidak langsung dianggap laba, tetapi dicatat sebagai bagian dari ekuitas. Mengapa? Karena kenaikan nilai aset belum tentu direalisasikan, sehingga belum menjadi keuntungan operasional. Ya, makanya ini mencerminkan kehati-hatian ya. Kemudian ada disclosure atau pengungkapan. Nah, eh, kita masuk aspek pengungkapan ya. Ini transparansi sangat penting di dalam akuntansi syariah karena akad musyarakah melibatkan hak resiko dan pembagian hasil mitra. Poin A itu mitra harus mengungkapkan porsi dana di sebagai hasil aktivitas usaha dan isi kesepakatan lainnya. Ini penting ya, bagaimana akan dijalankan, siapa yang menanggung resikonya, dan bagaimana laba dibagi. Itu semua harus tertuang di dalam akad. Pengelola usaha harus diungkapkan siapa mitra aktifnya, ya. Ya, untuk kenapa penting? Karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelola ini berkaitan dengan governance-nya, akuntabilitasnya, ataupun risiko moral hazardnya. Nah, selanjutnya di poin C ini pengungkapan harus sesuai PSAK 101 dan penyajian laporan keuangan syariah. Ini sudah jelas ya. Jadi, bagaimana PSAK 101 itu sudah mengatur struktur laporan keuangan syariah, prinsip penyajian, dan elemen pengungkapannya, sehingga ini bisa menjadi acuan ya. Kita masuk ke akuntansi mitra pasif ya. Nah, akuntansi untuk mitra pasif, di sini kita akan lihat bagaimana pengakuan investasi musyarakahnya ya. Jadi, ya mirip ya, mirip dengan akuntansi mitra aktif ya. Jadi, eh, mitra pasif adalah pihak yang menyediakan modal. Pengakuannya seperti apa? Investasi masyarakat diakui pada saat penyerahan kas dan atau aset non-kas untuk masyarakat ini sama ya, mitra aktif dengan mitra pasif ya. Kemudian apabila mitra lain sepakat tadi sama investasi musyarakah uang muka akad diakui ini sama, kemudian apabila dalam bentuk kas eh, akan dinilai sebesar jumlah diserahkan ini dicatat investasi musyarakah kas pada kas ya. Kemudian pencatatan dilakukan nilai ini yang dibawa aset non kas sama dengan mitra aktif. Kemudian pencatatan. Nah, ini perlu kita lihat mungkin perbedaannya sedikit ada di sini ya. Jadi pencatatan eh, pada aset non-kas ya, bagaimana amortisasinya. Nah, di sini kita lihat dari sisi mitra pasif ya, selisih penilaian aset masyarakat. Ini penting karena investasi tadi tidak semua dalam bentuk kas. Nah, apa itu selisih penilaian aset? Jadi nilai wajar aset saat diserahkan tidak sama dengan nilai buku aset dalam pembukuan investor. Sehingga di sini dicatat amortisasi selisih penilaian aset.
Apa makna dari jurnal ini sebenarnya? Jurnal ini kan selisih penilaian aset terhadap keuntungan ya. Jadi selisih penilaian aset diamortisasi secara bertahap dan diakui sebagai keuntungan. Mengapa tidak diakui secara langsung, tidak langsung diakui sekaligus? Karena dalam prinsip akuntansi itu, Bapak Ibu dan teman-teman, keuntungan harus diakui secara sistematis sesuai dengan manfaat ekonominya. Ini berkaitan dengan matching prinsipal dan prinsip kehati-hatian. Terus kok ada amortisasi? Ya, amortisasi di sini berarti pengalokasian bertahap selisih nilai aset selama periode tertentu. Jadi keuntungan tidak langsung diakui penuh di awal akad, tetapi harus bertahap sesuai dengan manfaat atau periode akad. Ya. Kemudian ini beban depresiasi ini mas sama, tidak sama. Kemudian piutang pada pendapatan jika rugi kerugian pada penyisihan kerugian. Oke. Nah, pada akhir akad juga sama pada akhir akad tuh ya sama. Kas investasi masyarakat piutang apabila modal non kas dikembalikan sama. Nah, sebenarnya ini sama ya, mitra pasif menyajikan hal-hal berikut terkait dengan usaha musyarakah. Laporan ke kas atau aset non-kas disisihkan oleh mitra aktif, disajikan dalam bentuk investasi masyarakat. Ini sama ya, baik mitra pasif, mitra aktif pencatatannya sama. Mungkin ada poin-poin yang sedikit berbeda ya, misalnya kalau untuk perbedaan antara pencatatan ya, perbedaan pencatatan antara mitra pasif dan mitra aktif itu terletak pada, karena kan mitra pasif itu tidak mengelola ya, tidak mengelola. Jadi perbedaannya itu ya lebih ke pencatatan operasionalnya ya, pencatatan operasionalnya. Jadi perbedaan secara umum, kalau di dalam mitra aktif tuh ya, di dalam mitra aktif kan ketika mengakui dana dari mitra ya. Ketika mengakui dana dari mitra itu diakui sebagai dana sirka temporer ya, dana sirka temporer. Tetapi kalau mitra pasif itu diakui sebagai mana tadi? Diakui sebagai investasi musyarakah ya. Kemudian pendapatan usahanya. Kalau mitra aktif ya langsung diakui, kalau mitra pasif enggak ya. Enggak, baik itu bebannya juga sama. Kalau menghitung bagi hasil, mitra aktif menghitung bagi hasil, mitra pasif tinggal menerima. Ya, penyusunan laporan operasional ya mitra aktif, mitra pasif enggak. Menutup akun usaha ya mitra aktif, mitra pasif enggak. Tapi kalau mau nyatet seperti tadi, pencatatannya kalau misalnya mitra pasif ingin apa namanya? Ingin mencatat ya. Kan tadi kalau misalnya eh tadi ya di sini bisa dicek ya ketika ada mitra pasif misalnya ketika ada penyerahan modal ini kan diakui sebagai investasi masyarakat pada kas. Sedangkan tadi iya sama mitra aktif juga karena kan sama dia menerima menginvestasikan juga. Cuman ada penerimaan dana. Nah, keseluruhan dari mitra aktif, mitra pasif itu ada kas pada dana sirka temporer. Di sini nggak ada. Ya, di sini nggak ada mitra pasif nggak mencatat itu. Itu karena mitra aktif itu menerima dana, sedangkan mitra pasif itu menyerahkan dana. Apa mitra aktif itu sebenarnya tidak hanya menerima ya, dia juga menyerahkan dan menerima dana. Ya, juga mencatat dana sirka temporer. Kalau pasif hanya mencatat investasi. Ya, seperti itu. Mungkin cukup ya untuk pemaparan akad musyarakah yang part 2. Silakan dilanjutkan dengan soal kasus yang telah saya bagikan. Billahi fisabilil haq, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.